Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Word Analysis pada meeting ke-6, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana sih bahasa Inggris berkembang, digunakan dan diadaptasi di 3 negara Asia Timur, Cina, Jepang, dan Korea. Dalam konteks Word Analysis, teori Word Analysis menjelaskan bahwa bahasa Inggris kini memiliki banyak variasi yang berbeda di seluruh dunia, tergantung pada faktor sejarah, sosial, dan budaya. Di kawasan Asia Timur, bahasa Inggris termasuk dalam kategori expanding circle, artinya bukan bahasa resmi, tetapi memiliki peran penting dalam pendidikan, bisnis, dan komunikasi internasional. Di Cina, bahasa Inggris masuk sejak abad ke-17 melalui perdagangan dengan Inggris di Makau dan Kanton. Seiring waktu, bahasa Inggris menjadi semakin penting, terutama setelah reformasi ekonomi dan masuknya Cina ke WTO. Kini bahasa Inggris diajarkan sejak sekolah dasar dan digunakan secara luas di bidang pendidikan dan bisnis. Ciri khas Chinese English terlihat dari pengaruh bahasa Mandarinnya, seperti pelafalan atau pelafalan ting menjadi sing. Perbedaan tata bahasa sering menghilangkan artikel dan penerjemahan langsung ungkapan budaya Cina ke bahasa Inggris. Di Jepang, bahasa Inggris diperkenalkan pada masa restorasi Meiji pada tahun 1868 sampai 1912 sebagai bagian dari upaya modernisasi setelah Perang Dunia II dan pendudukan Amerika. Bahasa Inggris menjadi semakin penting dalam pendidikan dan diplomasi. Namun, penggunaannya di Jepang lebih simbolis, melambangkan modernitas dan status sosial daripada untuk alat komunikasi sehari-hari. Ciri khas Japanese English meliputi penyesuaian kata Inggris ke dalam struktur bahasa Jepang, seperti teks menjadi tekisuto, serta muncul istilah Wasei Eigo atau English buatan Jepang, misalnya pasokan komputer dan salaryman atau pekerja kantoran. Sementara itu, di Korea, bahasa Inggris mulai diperkenalkan pada akhir abad ke-19 oleh misionaris Amerika dan berkembang pesat setelah Perang Korea. Di Korea Selatan, bahasa Inggris menjadi bagian penting dari sistem pendidikan dan simbol kemajuan ekonomi, meskipun menciptakan kesenjangan sosial antara mereka yang mampu belajar di lembaga elit dan yang tidak. Sebaliknya, di Korea Utara, penggunaan bahasa Inggris terbatas untuk diplomasi. Pengaruh bahasa Inggris dalam bahasa Korea terlihat pada munculnya banyak kata serapan seperti cekada atau cek dan downloada atau download, serta fenomena campuran bahasa seperti onul nomobushi hai, saya hari ini sangat sibuk gitu. Secara keseluruhan, ketiga negara menunjukkan bentuk adaptasi yang berbeda terhadap bahasa Inggris. Di Cina, bahasa Inggris berkembang sebagai alat globalisasi. Di Jepang, sebagai simbol modernisasi dan gaya hidup. Di Korea, sebagai sarana kemajuan ekonomi dan status sosial. Fenomena ini menggambarkan bahwa bahasa Inggris bukan lagi milik penutur aslinya, melainkan telah menjadi bahasa global, bahasa yang luas dan identitas lokal di Asia Timur, mencerminkan hubungan antara bahasa, budaya, dan modernitas di era globalisasi. The East Asian English phenomenon refers to how English has spread and evolved equally across China, Japan, and Korea, adapting to each country's linguistic, cultural, and social context. While English originated in the West, it no longer belongs only to a native speaker. Instead, it has become a global language with local identities, shaped by how people in each country use and modify it. In China, English was first introduced through trade and missionary activity. Over time, it became a key tool for education, global business, and modernization. However, Chinese English or China English
show strong influence from Mandarin in pronunciation like thing, sounding like thing, in grammar omitting article, and in expression that reflects China's culture. This version of English reflects China's balance between globalization and national identity. In Japan, English entered during the Meiji Restoration as a part of the country's effort to modernize and learn from the West. After World War II, American occupation reinforced its presence. Today, English is often associated with sophistication, modernity, and global connection. Japanese English has distinct features such as phonological adjustment. Text become Tekisuto and Waseigo. Creative Japan made English words like pasokan or personal computer and salaryman as a official worker. English in Japan is less about everyday communication and more about cultural and symbolic value. In Korea, English grew rapidly after the Korean War, particularly in South Korea, where it became essential for education, job opportunities, and global competitiveness. It also became a sign of prestige and modernity. Korean English includes many loan words like chekada as the mean to check or downloadada as to download, and frequent code switching in daily speech such as na anal nama bushihe as a I'm very busy today. In contrast, North Korea uses English mainly for diplomacy under strict control. Overall, the East Asian English phenomenon shows how English adapts to fit local language and cultures rather than replacing them. Each country has localized English in its own way. China uses it as a tool for modernization, Japan as a symbol of global identity, and Korea as both an educational and cultural asset. This proves that English today is not one single standard, but a flexible, multicultural language shaped by the world's diverse speaker. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.